Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pemain anyar Manchester United, Nosair Mazraoui. Mazraoui baru saja diresmikan sebagai pemain baru Manchester United. Ia didatangkan dari Bayern sepaket dengan Matthijs de Ligt. Untuk memboyong keduanya, dikabarkan MU harus merogoh kocek sebesar 70 juta euro. Sebelumnya, Ruang Taktik sudah membahas analisis mengenai de Ligt, dan kali ini kita akan analisis Mazraoui. Pemain timnas Maroko ini didatangkan untuk menambah kekuatan pada barisan pertahanan MU. Sebenarnya, kesepakatan sudah terjalin sejak akhir Juli lalu. Namun untuk merekrutnya, The Red Devils harus melepas Wan-Bissaka terlebih dahulu. Dan hanya sehari setelah ia resmi pindah ke West Ham, transfer Mazraoui pun langsung dirampungkan. Pergerakan cepat ini juga berlanjut di laga pertama, di mana ia langsung tampil sebagai starter. Nah, lantas bagaimana gaya bermain Mazraoui dan apa yang jadi kelebihannya? Let's go, kita bahas sama-sama. Mazraoui merupakan pemain binaan tim muda Ajax. Sejak 2013 di usia 16 tahun, ia sudah bergabung di Ajax Youth dan secara bertahap naik ke tim senior. Di tim utama, Mazraoui bermain di bawah asuhan Ten Hag. Ia merupakan salah satu bagian penting dari kesuksesan Ajax di bawah asuhan pelatih asal Belanda tersebut. Mazraoui tergabung dalam skuad Ajax yang berhasil meraih hat-trick 3 kali juara Liga Belanda dan berhasil melaju ke semifinal UCL pada musim 2018-2019. Setelah tampil impresif bersama Ajax itulah, Mazraoui direkrut oleh raksasa Jerman, Bayern Munchen, dengan status bebas transfer. Namun di klub Bundesliga tersebut, penampilannya tidak seimpresif di Ajax. Beberapa faktornya karena situasi di Bayern yang sedang tidak ideal, serta sederet cedera yang menghantamnya. Kedatangan Mazraoui ke Old Trafford menjadi ajang reuni dengan Erik ten Hag dan semakin mengentalkan nuansa ex pemain Ajax di Manchester United. Sejauh ini, total ada 5 mantan anak asuh ten Hag di Ajax yang diboyong ke MU: Lisandro Martinez, Anthony, Onana, de Ligt, dan Mazraoui. Jika dilihat dari radar chartnya, Mazraoui punya kelebihan aspek possession, terutama passing. Statistik jumlah passing progresif, dan keberhasilan passingnya berada di persentil yang tinggi. Jika dibandingkan dengan dua fullback MU yang paling sering main musim lalu yaitu Dalot dan Aaron Wan-Bissaka, Mazraoui unggul di aspek possession dan attacking. Ia memang merupakan pemain yang sering terlibat saat timnya melakukan penguasaan bola. Ketika build up dari bawah, Mazraoui biasanya akan melebar di koridor sayap untuk menciptakan kelebaran maksimal di lini pertama yang berguna untuk merenggangkan blok press lawan. Di area kelebaran, Mazraoui bisa dijadikan progresor dengan kemampuan umpan progresinya. Terlihat di beberapa klip ini, ia melepaskan umpan progresi ke tengah dan bahkan umpan terobosan ke depan. Ketika bola sudah di area tengah, Mazraoui bisa memainkan peran sebagai fullback inverted. Namun invertnya nggak se-ekstrim Zinchenko yang bisa masuk hingga ke tengah. Biasanya, Mazraoui hanya berada di koridor half space. Di tengah, kemampuan possession dan umpan Mazraoui ini akan berguna bagi tim untuk mempertahankan penguasaan bola. Jika di depan, ia bisa bergantian dan saling bertukar peran dengan winger untuk mengisi koridor half space dan koridor sayap. Memang, Mazraoui bukan fullback dengan gaya main se-eksplosif Wan-Bissaka ataupun Dalot yang cukup cepat. Namun dengan pergerakan yang efektif, ia bisa melakukan underlap dan overlap tergantung di mana area kosong yang bisa ia expose. Musim lalu, saat menghadapi Darmstadt di Bundesliga, ia melepaskan 2 assist dengan crossingnya yang ia lepaskan setelah mengekspos area kelebaran yang kosong. Mazraoui juga bisa berperan dalam fase chance creation. Rata-rata per laga, ia melepaskan 6,30 umpan ke area final third. Dari perbandingan radar chart tadi, Mazraoui unggul di aspek attacking dan possession dibandingkan Dalot dan Wan-Bissaka. Namun di aspek bertahan, ia masih kalah dari keduanya.
Hal ini bisa dikarenakan Mazraoui main di Bayern Munchen yang lebih banyak menguasai bola dan banyak menyerang. Sedangkan Dalot dan Wan-Bissaka di MU lebih sering menghadapi situasi bertahan. Dalot dan Wan-Bissaka memang cukup baik ketika bertahan, terutama pemain yang hijrah ke West Ham ini, lugas saat berada dalam situasi 1 versus 1. Untuk Mazraoui, ia akan cocok di gaya bertahan yang lebih proaktif, karena statistik menunjukkan ia banyak melakukan tackle di area attacking third dan middle third. Terlihat di sini, ia juga cukup agresif untuk melakukan closing down dan intercept kepada lawan yang menerima umpan. Pada laga perdananya kemarin, Mazraoui juga mampu membuat serangan Fulham pasif dengan langsung melakukan press agresif dan membuat lawan tidak mampu balik badan ke arah gawang. Ia juga melakukan aksi bertahan yang cemerlang dengan membaca arah cutback dari Adama Traore dan menggagalkan peluang. Namun ada beberapa hal yang jadi catatan dari Mazraoui. Salah satunya, ia beberapa kali kurang rapat saat bertahan. Terlihat di sini, ia kurang menjaga jarak dengan Carvalho dan kakinya terlalu terbuka, sehingga lawan bisa melepaskan umpan melewatinya. Beberapa kali, ia juga tidak terlalu bersih ketika melakukan aksi bertahan. Selain itu, Mazraoui beberapa kali terlihat kalah saat beradu kecepatan dan beradu fisik dengan lawan yang lebih cepat dan lebih kuat. Overall, Mazraoui dengan kelebihannya bisa bermain di banyak posisi dan kemampuan di fase attacking dan possession bisa jadi nilai tambah skuad Manchester United. PR-nya di aspek bertahan tidak begitu terlihat pada pertandingan pertama. Dan jika ia konsisten, maka aspek bertahan dari Manchester United juga bisa ditambalnya. Ten Hag menggarisbawahi soal garis pertahanan tinggi, yang mana bisa membuat gelandangnya bisa lebih menyerang. Untuk itu, ia menyebut juga soal pentingnya back four atau pemain belakang yang konsisten tampil. Jika tidak, maka nggak ada latihan, nggak ada rutinitas, dan akan terciptalah celah di belakang. Dengan masuknya De Ligt, nampak jelas Ten Hag ingin memperbaiki problem MU ketika build up, lantaran ia dan Mazraoui punya kemampuan yang baik dalam mengalirkan bola ke depan.